Halo semua, selamat datang di channel R Plesiran Kandang. Teman-teman, beberapa waktu lalu saya melakukan eksperimen dengan mengorbankan ternakan endok saya yang ada di kandang. Ini adalah beberapa ternakan endok saya yang menjadi korbannya dikarenakan untuk memperbaiki kualitas pakan perlu adanya eksperimen atau penelitian. Kali ini saya ingin meningkatkan kualitas kesehatan ternakan endok saya setelah saya menghasilkan atau memperoleh jawaban dari eksperimen yang telah saya lakukan. Mungkin beberapa hari yang lalu atau tepatnya 2 hari yang lalu, teman-teman yang ingin menyaksikan eksperimen yang saya lakukan bisa melihat video saya yang saya upload 2 hari yang lalu. Di situ sudah sangat jelas sekali apa yang telah saya lakukan di video tersebut dan hasilnya bagaimana. Pada kesempatan kali ini saya ingin memperbaiki kesehatan ternakan endok saya yang sudah saya jadikan korban eksperimen saya. Yang pertama, saya memindahkan ternakan endok saya dari kandang yang saya sekat ke kandang umbaran. Karena apa? Mengingat hari ini atau musim ini adalah musim penghujan. Di daerah saya, di daerah Purworejo, itu setiap hari sudah mulai hujan. Jadi perlu adanya sirkulasi udara yang cukup untuk meningkatkan kualitas udara guna menunjang kesehatan ternakan endok kita. Di samping itu, sinar matahari juga sangat penting di dalam menjaga kelembaban kandang. Jadi untuk kasus kesehatan endok saya ini, karena memang kualitas endoknya saat ini atau kualitas kesehatan endoknya saat ini kurus-kurus dan rentan terhadap penyakit, saya memutuskan untuk memindahkan ke kandang yang lebih luas dan lebih terbuka. Harapannya dengan terkena sinar matahari maka kualitas kesehatan ternakan endok saya ini bisa berangsur membaik. Ini bisa dikatakan menjadikan recovery ternakan endok saya. Di samping itu saya juga akan menyediakan pakan khusus untuk menunjang nafsu makan ternakan endok saya agar nafsu makannya semakin meningkat dan menjaga kekebalan tubuh endok saya semakin kebal terhadap serangan bibit penyakit di musim hujan. Simak videonya sampai akhir durasi hanya di channel R Plesiran Kandang. Teman-teman, di musim hujan ini banyak sekali yang bisa kita lakukan untuk menunjang ternakan endok kita semakin kebal terhadap bibit penyakit. Alam sudah menyediakan, lingkungan kandang juga sudah menyediakan, tetapi kita mungkin tidak sadar akan adanya bahan alami yang bisa meningkatkan kualitas kesehatan endok kita semakin meningkat dan bisa terhindar dari serangan bibit penyakit. Musim hujan, musim yang sangat ditakutkan oleh sebagian peternak dikarenakan banyak bibit penyakit maupun virus yang mulai menyerang ternak unggas, khususnya ternak endok kita, sehingga kita harus menjaga kualitas kesehatan ternakan endok kita semakin baik. Pada kesempatan kali ini saya menggunakan daun pepaya untuk meningkatkan nafsu makan ternak endok kita agar semakin meningkat. Yang saya lakukan adalah cukup sederhana, mungkin teman-teman juga bisa melakukannya di rumah. Yang saya lakukan adalah memetik daun pepaya yang masih segar. Bisa dipilih daun pepaya yang masih segar, teman-teman, jangan daun pepaya yang sudah layu. Dikarenakan apa? Ketika kita memilih daun pepaya yang sudah layu, maka gizi atau kadar protein yang ada di daun pepaya ini bisa dikatakan menurun. Berbeda dengan daun-daun yang lain. Kalau daun indigo vera kita layukan tidak akan berubah. Tetapi kalau daun pepaya ini alangkah baiknya disajikan dalam keadaan segar. Karena mengingat khasiat daun pepaya ini atau kandungan daun pepaya ini cukup komplit untuk menjaga kekebalan tubuh ternak endok kita. Yang pertama, daun pepaya ini juga meningkatkan nafsu makan. Yang kedua adalah mengganti kolagen sehingga mempercepat penyembuhan luka yang ada di kulit ternak endok kita. Yang ketiga, menjaga pernafasan, dan yang terakhir adalah menjaga
saluran metabolisme ternak endok kita sehingga terhindar dari diare. Yang saya lakukan cukup sederhana. Yang pertama, saya cacah daun pepaya ini dengan menggunakan mesin chopper. Kalau teman-teman tidak mempunyai mesin chopper, ya bisa menggunakan pisau, kita rajang atau kita cacah secara manual. Cacahan menggunakan mesin chopper ini lebih baik 3 kali teman-teman, atau supayanya nanti sampai daun pepaya ini mengeluarkan lendir getah yang memang sangat berbahaya untuk kualitas ternak endok kita. Karena ketika kita tidak mencacahnya sampai keluar lendir, ini akan menjadi gatal bila kita memberikannya secara langsung. Alangkah baiknya ketika kita sudah mencacahnya, kita cuci terlebih dahulu atau kita rendam dengan air hangat atau dengan air garam, itu lebih aman. Tetapi saya tidak menggunakan air hangat atau air garam untuk menghilangkan getah yang terkandung di dalam daun pepaya ini. Cukup kita chopper sebanyak 3 kali sehingga getahnya akan terpisah dengan sendirinya. Begitu ya teman-teman. Ketika teman-teman ingin memanfaatkan pepayanya yang masih mentah, ini bisa kita parut atau bisa kita cacah menggunakan mesin atau menggunakan blender atau menggunakan parutan manual. Monggo, ini juga sangat bagus sekali untuk meningkatkan gizi pakan alternatif yang kita sajikan. Jadi daun pepayanya juga bermanfaat. Yang kedua, pepayanya pun juga bermanfaat. Alangkah baiknya kalau kita bisa menanam pohon pepaya ini di lingkungan kandang kita untuk menjadikan ternak endok kita semakin sehat tanpa membeli obat-obatan pabrikan. Begitu ya teman-teman ya. Ketika kita sudah mencacahnya, daun pepaya ini kita campur dengan bekatul dan kita langsung berikan ke ternakan endok kita. Mungkin teman-teman bisa melihat di video saya ini, kualitas ternakan endok saya ini cukup mengerikan ya teman-teman ya. Bisa dikatakan cukup mengerikan. Karena saya melakukan eksperimen ini 3 bulan teman-teman, atau 2,5 bulan lah. Pastinya 2,5 bulan karena juga ada kalendernya. 2,5 bulan ini saya paksakan menggunakan pakan fermentasi yang tidak saya berikan pakan alternatif protein yang cukup untuk meningkatkan pertumbuhan bobotnya. Nah, jadinya seperti ini. Jadi ketika kita melakukan eksperimen dan sudah menemukan jawaban, maka stop dan kita perbaiki dengan hasil eksperimen kita tersebut untuk meningkatkan pengejaran bobot ternakan endok kita semakin meningkat. Mengingat musim hujan, yang saya lakukan adalah memindah dari yang tadinya kandang sekat, saya pindah ke kandang umbaran. Ini cukup efektif teman-teman untuk melakukan recovery atau perbaikan kekebalan tubuh ternakan endok kita. Jadi bagi teman-teman yang ingin memperbaiki kualitas kesehatan ternak endok kita, cukup dengan satu bahan alami yaitu daun pepaya, cukup untuk meningkatkan kualitas kesehatan ternak endok kita dalam menghadapi musim hujan. Semoga ini bisa menjadi sebuah informasi yang dapat diaplikasikan ke kandang ternak endok teman-teman semua. Dan sampai jumpa di video selanjutnya hanya di channel R Plesiran Kandang.